Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online Wanita GIA Kudus. Pada sore hari ini kita akan beribadah bersama-sama memperingati Natal di tahun 2020 ini. Sekalipun harus seperti ini, kami yang ada di tempat ini dan ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing, itu merupakan anugerah buat kita. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk memperingati Natal bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan kami. Sekalipun seperti itu ibu-ibu, jangan lupa kita harus terus melakukan aturan pemerintah, protokol kesehatan. Ingat 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan 3, menjaga jarak. Kita jangan masuk ke dalam kerumunan atau kita membuat kerumunan sehingga kita bisa menjaga diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita tetap sehat, tetap semangat dan menjalani kehidupan ini. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah Natal Wanita GIA Kudus selalu di hatiku. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat merayakan Natal tahun ini walaupun dengan cara yang seperti ini. Kami yang ada di gereja dan ibu-ibu ada di rumah tidak bisa berkumpul di gereja. Engkau yang memberikan kesempatan ini kepada kami. Dan biarlah kesempatan ini kami pakai dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami. Kami masih bisa menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai dengan pengurapan-Mu semua yang tergabung di dalam acara ini. Semua anak-anak-Mu, kami yang ada, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dan kita mau bersama-sama menaikkan puji-pujian Natal sore hari ini. Mulia
untuk seorang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maria, kataku kepada malaikat, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Penginapan sudah penuh. Pergi, tidak ada tempat bagimu. Beribu-ribu tahun sebelum dia hadir di dalam dunia, sudah dinubuatkan. Tetapi penolakan demi penolakan sudah terjadi juga. Pada waktu Tuhan Yesus mau hadir di dunia, Yusuf sebagai seorang lelaki yang dipilih oleh Tuhan, mendapat anugerah sebagai ayah Yesus. Dia menolak. Bahkan dengan diam-diam dia akan menceraikan Maria. Maria sendiri sebagai wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu kandung Yesus. Dia juga menolak. Bagaimana mungkin aku belum menikah? Pada waktu perjalanan menuju ke tempat kelahiran Yusuf dan Maria, Maria dalam kondisi hamil besar. Penginapan tidak ada yang menerima mereka. Semua penuh. Bahkan mereka diusir. Itu ada di pojok sana. Kandang
ternak. Yesus lahir di kandang ternak. Penolakan terjadi lagi pada waktu raja yang memerintah mendengar kalau ada raja yang lahir. Wah, dia merasa tersaingi. Mana itu bayi? Akan dibunuh. Bayi-bayi lain menjadi korban. Lebih dewasa lagi, terjadi penolakan lagi. Di tempat kelahirannya dia tidak diterima. Ajaran-ajarannya ditolak oleh para Farisi. Di satu tempat mukjizat bisa terjadi, tetapi di tempat kelahirannya mukjizat tidak bisa terjadi karena ada penolakan. Penolakan terjadi. Sekarang kita lihat, apakah di zaman kita ini terjadi penolakan? Kita renungkan sejenak. Ternyata ada penolakan terjadi pada waktu anak-anak muda pacaran. Dapat yang tidak seiman. Di ultimatum, kalau kamu mau dengan aku, lepaskan Tuhanmu. Kalau kamu mau menikah dengan aku, jangan ke gereja. Terjadi penolakan. Soal ekonomi, memang lagi butuh ditawari ini untuk kamu semua. Tetapi jangan ke gereja. Penolakan lagi. Suami istri, anak Tuhan ini bertengkar. Mau berangkat ke gereja tadinya. Akhirnya berkata, ora usah gereja-gerejanan. Tidak usah ibadah. Terjadi penolakan. Ada masalah-masalah di gereja. Sesama jemaat. Akhirnya tidak ke gereja. Terjadi penolakan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal-hal seperti itu banyak terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan yang kita disebut orang Kristen? Penolakan dan penolakan. Tuhan Yesus tidak usah, dadah. Aku mau ke sana. Aku ikut sana saja. Tuhan Yesus, aku tidak bisa pakai ini. Ada yang kasih. Aku ikut itu saja. Penolakan terjadi. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seringkali menyatakan penolakan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ibu-ibu, biarlah tahun ini Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, Dia yang sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita, bukan bayi lagi. Yang di pojok gereja ada hiasan, di situ ada bayi. Sudah berapa puluh tahun ibu-ibu jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Masakan Yesus masih jadi bayi. Yesus masih jadi bayi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yesus sudah dewasa. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menebus dosa kita. Kita sudah diselamatkan. Biarlah
Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Kita yang sudah menerima Dia masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jangan pernah kita lepaskan. Simpan baik-baik dalam hati, dalam hidup kita. Selalu ada di hatiku. Yesus itu yang sudah menyelamatkanku. Yesus yang sudah menebus dosa-dosaku. Akan ada selalu di hatiku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, lingkungan kita masih menentang, lingkungan kita masih seperti tidak menerima. Tetapi jangan kita lepaskan Yesus dari hidup kita. Tetap simpan dalam hati ibu-ibu masing-masing. Terus dan terus sampai Tuhan memanggil dan memberikan janji itu kepada kita. Hidup kekal itu kepada kita bersama dengan Dia. Di rumah yang sudah disediakan, kita akan bersama-sama berkumpul. Jangan pernah lepaskan Yesus dari hidup kita. Masuk dalam hati kita dan katakan, Yesus, Engkau selalu di hatiku. Malam hari ini, biarlah kita semua ada dan Yesus ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah lahir dan Engkau sudah besar dan Engkau sudah menyelamatkan, menebus dosa kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami untuk seterusnya dan selama-lamanya, sehingga Engkau tidak terpisah dari kami dan kami tidak terpisah dengan Engkau. Sampai hidup kekal itu Engkau berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul dengan Engkau, Halik kami yang agung, bersama-sama di kekekalan, dan kami menerima janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini mau menyatakan bahwa Engkau selalu ada di hati kami, tersimpan dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah melepaskan Engkau selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.